Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susahku, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur Ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Renungan pada pagi hari ini berjudul Hidup itu Menghidupkan. Renungan ini diambil dari buku Transformasi Pikiran karangan Eddie Vances. Saya membaca kesaksian dari Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang wanita yang menderita kelumpuhan dari bagian leher hingga ke ujung kakinya pada saat dia masih remaja. Dia bercerita bagaimana dia belajar melukis dengan menggunakan mulutnya. Memang sampai kini dia telah berhasil melukis dan memasarkan banyak lukisan yang bagus dan indah, hasil kerja kerasnya. Satu hal yang paling sulit dalam melukis adalah bagaimana membuat lukisannya menjadi hidup. Lukisan yang hidup itu haruslah sanggup membuka pikiran setiap orang yang melihatnya, sehingga mereka menemukan kehidupan di dalamnya. Maksudnya, walaupun lukisan itu tidak bergerak, namun dia harus sanggup menggerakkan sesuatu di dalam diri orang yang memandangnya. Baginya, sepinggan buah-buahan tidak melompat-lompat, tetapi sesungguhnya setiap buah memiliki kehidupan. Tantangannya adalah bagaimana membuat sebuah pisang kelihatannya sedang meminta untuk dikupas dan membuat orang yang melihatnya ingin memakannya. Atau bagaimana melukis sebuah apel yang kelihatannya segar dan memanggil orang yang melihatnya untuk meraihnya dan segera menggigitnya. Joni juga menyaksikan ketika dia melukis sebuah lonceng. Dia ingin agar lonceng itu melakukan apa yang mesti dia lakukan sesuai fungsinya. Sebuah lukisan lonceng yang tidak berbunyi di dalam pikiran orang yang melihatnya, baginya adalah benda yang mati. Pastilah itu sesuatu yang kurang dari sebuah lonceng. Joni juga bercerita ketika dia melukis sebuah lilin. Dia ingin agar mereka melihatnya nanti dapat merasakan aroma wanginya lilin yang mencair itu dan merasakan panasnya api yang menyalakan lilin itu. Baginya, baik itu buah-buahan, lonceng, atau lilin haruslah menjadi sesuatu yang hidup, sekaligus menghidupkan mereka yang berdiri di depan lukisannya. Mengapa demikian?
karena itulah makna yang sesungguhnya dari hidup yang sesungguhnya. Buah-buahan yang diam di tempat tanpa menggoda manusia untuk memakannya akan segera menjadi rusak dan kemudian dibuang. Atau dia hanyalah buah pajangan yang kehilangan fungsinya yang sejati. Sebuah lilin yang ditaruh di atas tempat lilin dan tidak menyala tidak akan mencapai tujuan yang sejati dari lilin itu. Sebuah lonceng yang tidak menghasilkan suara hanya menjadi pajangan yang dihinggapi debu. Jelasnya, sesuatu yang tidak berfungsi sesuai dengan citra dirinya sesungguhnya merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Saudara, bukankah kehidupan kita sebagai orang Kristen juga demikian? Jika kita tidak menampilkan hidup kita yang sungguh hidup dan menghidupkan itu, sebenarnya merupakan penghinaan terhadap Allah yang sudah menciptakan kita dan menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Rasul Yakobus menyebutkan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan yang benar dan baik sesungguhnya adalah iman yang mati. Sebab itu, dia menghimbau kita dengan firman Tuhan. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Dengan kata lain, dia menasihatkan agar orang Kristen jangan berpangku tangan, berdiam diri ibarat barang pajangan yang bertumpuk debu. Kita membiarkan hidup ini berlalu dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun dengan tidak menjadi dan melakukan apa yang Allah kehendaki kita menjadi dan melakukan. Sebagai orang Kristen, seharusnya hidup kita sanggup menghidupkan orang lain. Hidup yang memimpin orang lain kepada Kristus dan memimpin orang lain untuk menaati firman-Nya. Ibarat sebuah lonceng, kita haruslah menyuarakan kasih Kristus kepada banyak orang. Ibarat sebuah lilin, kita harus rela dibakar dan menyala oleh kuasa Roh Kudus sehingga menjadi saksinya yang efektif dan produktif. Ibarat buah-buahan, kita seharusnya menyebarkan keharuman dan menyebabkan orang lain tertarik untuk menikmati firman Tuhan yang hidup dan yang membangkitkan semangat hidup. Saudara, hidup itu tidak pernah berdiam diri. Hidup itu pastilah menghidupkan. Jika tidak, pastilah ia mati. Sebab hanya kematian yang diam dan kaku. Adakah hidupmu dinamis, aktif, bergairah dan menghidupkan? Ya, betul. Maksud saya menghidupkan orang lain. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bila kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, yang telah kami renungkan pada pagi hari ini akan menolong kami, akan menuntun kami untuk melangkah pada hari ini. Bila apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang yang bertemu dengan kami, orang-orang yang berjumpa dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami, pakailah kami untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, memancarkan kasih-Mu kepada dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.